kasih, Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas? Dengar, Pak, jelas. Oke. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera saya sampaikan untuk kita semua. Mudah-mudahan pada kegiatan ini, pada malam ini, kita selalu diberikan kesehatan sama Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan rezeki kita selalu dilancarkan dan semoga semua yang kita harapkan tercapai. Amin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Saifuddin ya. Di sini saya bertugas sebagai pemateri di kreasi, narasi, promosi, dan digital flyer. Selamat malam seluruh peserta dan instruktur PCT Batch 6 Jawa Barat ya. Kebetulan saya sendiri adalah alumni dari PCT Batch 5. Oke. Langsung saya paparkan ya untuk materinya. Mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud saya mengajarkan Bapak Ibu semuanya, tapi di sini saya berniat untuk membagi kemampuan saja ya, bukan bermaksud mengajarkan, tapi hanya sharing kemampuan saja. Karena saya yakin Bapak dan Ibu di sini peserta banyak yang telah menguasai dari pembuatan digital flyer ini. Ini adalah biodata saya. Siapa tahu nanti bisa diperlukan. Saya dari Sukabumi. Saya kelahiran tahun 96, ya kemungkinan masih muda ya, masih 23 tahun. Oke, saya bekerja di SMK Wira Informatika Global Kabupaten Sukabumi. Kebetulan saya guru dan operator juga. Ini adalah nomor WhatsApp saya di 0857 2429 6388. Oke. Berikutnya akan saya paparkan penjelasan dari apa itu kreasi, narasi, dan promosi. Di sini kreasi merupakan suatu bentuk dari seni di mana diperlukan tindakan untuk membuat sesuatu yang bisa menjadikan berguna atau menarik untuk dilihat. Jadi kreasi ini fungsinya untuk membuat orang tertarik terhadap desain yang kita buat. Seperti itu. Berikutnya ialah narasi. Narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Jadi narasi ini ialah paragraf yang yang paling inti dalam sebuah flyer. Jadi flyer ditampilkan atau disebar itu harus ada narasinya yang bisa menarik perhatian orang, seperti itu. Berikutnya ialah promosi. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Jadi promosi ini ialah tawaran atau misalkan biar orang itu tertarik dengan desain tersebut. Ini adalah promosi yang baik dan kayak gimana. Berarti harus membutuhkan player yang kreatif seperti itu. Kemudian, apa sih itu digital player? Ya kemungkinan ada yang bertanya, apa itu sih player sebenarnya? Seperti itu kan. Jadi player itu adalah lembaran yang tercetak secara tunggal atau tidak ada lipatan dan digunakan untuk menarik perhatian publik terhadap sebuah acara, pelayanan, produk, ataupun ide. Jadi player itu ialah desain secara tunggal. Jadi player itu desain yang tidak memiliki lipatan. Contohnya misalkan, kalau misalkan brosur kan itu kebanyakan memiliki lipatan, sedangkan flyer tidak, dia hanya tunggal saja, satu muka saja, seperti itu. Itu flyer. Pak Usep, mohon maaf, bisa nggak share screen-nya di off-kan dulu, terus kemudian diaktifkan lagi, Pak? Kok beberapa peserta katanya belum terlihat ini. Sebentar aja. Sambil dilanjutkan saja prolognya. Oke. Siap, Ibu. Gitu. Sebentar, Ibu. Oke, apakah sudah terlihat, Ibu? Kalau di saya sih sudah, Pak. Oke, lanjut saja. Ada beberapa program atau aplikasi, ya program atau aplikasi itu aja sebenarnya ya. Ada program aplikasi dalam pembuatan sebuah flyer itu sendiri.
dari mulai aplikasi yang berbasis offline ya, atau yang berbasis online ya. Di sini ada beberapa program aplikasi yang sering saya gunakan dalam pembuatan flyer yang berbasis offline ya. Dari mulai yang namanya CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan Photoshop. Ini program ini yang saya gunakan untuk pembuatan flyer pada batch kelima tersebut. Dan saya gunakan pembuatan flyer untuk program Seroja beserta JTC. Ini adalah salah satu desain yang saya buat di CorelDRAW. Kebetulan desain yang kemarin saya buat, yang grand opening ini, saya buat di CorelDRAW menggunakan software offline ya. Yang kemarin digunakan ya untuk grand opening. Kemudian ada program aplikasi yang berbasis online. Yang mungkin saya rekomendasikan aplikasi ini ya untuk pemula ataupun emang untuk yang baru membuat desain ini adalah aplikasi yang bisa dibilang mudah ya, mudah. Tapi kelemahannya dia harus memiliki koneksi internet. Jadi kita harus menggunakan koneksi internet untuk menggunakan aplikasi tersebut. Aplikasi ini bisa digunakan di laptop ataupun di smartphone ya. Untuk di laptop kita hanya masuk ke websitenya saja di www.canva.com. Kemudian kalaupun di smartphone kita hanya cukup menginstalnya bisa melalui Play Store ataupun App Store ya. Ada aplikasi Canva ya, APK-nya berarti ya. Oke. Kemudian ini adalah tampilan Canva yang muncul di laptop atau ya di website ya seperti ini. Dan berikut adalah contohnya ini ya. Di sebelah kanan adalah contohnya, itu desain flyer yang akan kita contohkan nanti pada setelah penjelasan ini. Kemudian ini adalah contoh flyer di kegiatan JTC ya, Jabar Teacher Chatter. Ini adalah sebuah desainnya, ya saya buat ini menggunakan aplikasi offline ya, karena untuk aplikasi online sendiri dia terbatas ya untuk desainnya gitu. Oke, ini masih saya buat di aplikasi offline juga. Ini ya contoh-contohnya. Oke, ya mungkin untuk pembahasan di materinya cukup sekian. Mungkin akan saya praktekkan bagaimana pembuatan sebuah desain flyer yang saya rekomendasikan untuk online menggunakan aplikasi Canva. Kita hanya butuh masuk menggunakan koneksi internet, itu menggunakan browser, kita bisa masuk ke Google, kemudian kita ketikkan di Google itu canva.com, seperti ini. Kemudian kita klik Canva. Oke. Nah, biasanya Canva itu akan meminta akun ya, jadi direkomendasikan untuk Canva ini memiliki akun Canva. Kita bisa membuat akun Canva-nya menggunakan akun Google ya atau Gmail ya. Jadi direkomendasikan menggunakan akun Google. Contoh ini saya sudah menggunakan akun Google saya keluar terlebih dahulu. Oke. Tampilan awal dari pertama kita masuk. Kalau kita belum memiliki akun, kita hanya membuat akun saja. Di sini ada dua pilihan akun. Ada login menggunakan Google ataupun login menggunakan akun Facebook ya. Jika menggunakan Facebook silakan klik Facebook. Jika memang kita ingin menggunakan akun Google, kita pilih login with Google seperti ini. Kemudian dia akan mana yang akan kita pilih Canva-nya. Contoh saya menggunakan akun yang ini. Ada keluhan katanya ini ya kita harus menggunakan stabilisasi internet ya, atau kita harus membutuhkan koneksi internet yang baik ya untuk menggunakan Canva ini. Jadi kalau misalkan kita tinggal di daerah yang pedalaman ataupun jauh dari keramaian atau susah sinyal, kemungkinan Canva ini akan susah digunakan karena ini berbasis online ya. Ya kita bisa menggunakan, berarti alternatifnya ialah menggunakan aplikasi atau program berbasis offline. Contohnya tadi ada CorelDRAW, Illustrator, dan Photoshop. Oke,
Setelah kita masuk di Canva, maka akan ada tampilan atau window seperti ini ya. Dari mulai template-template yang disediakan, di sini ada template. Template itu ialah desain yang disediakan oleh Canva itu sendiri, dari mulai template desain, template video, poster, logo, presentasi, selembaran. Selembaran itu yaitu flyer ya. Jadi flyer itu selembaran ya. Nah, jadi kalau kita ingin membuat flyer dengan template yang disediakan oleh Canva, berarti kita tinggal pilih aja template selembaran di sini. Kemudian ada banyak lagi dari mulai kartu, infografis, info dalam bentuk grafis ya. Kemudian ada kartu nama, resume atau CV, dan ini brosur ya. Brosur kenapa ini ada 3 bagian? Karena brosur itu ada lipatan, sedangkan flyer tidak memiliki lipatan, seperti itu, berbentuk tunggal ya. Undangan dan sebagainya. Ini disediakan langsung oleh Canva sendiri, menggunakan template-nya dari Canva sendiri. Jika kita telah membuat sebuah desain di Canva ini, biasanya di sini ada sebuah desain yang telah kita buat di sini. Contohnya ini ada beberapa desain yang pernah saya buat ya, tapi belum saya download ya, belum saya selesaikan juga. Oke, kita akan contohkan pembuatan desain. Di sini tadi saya tidak menggunakan template, tapi saya menggunakan dimensi dengan ukuran saya sendiri. Di langkah pertama kita masuk ke menu buat desain di sini di atas. Kemudian di sini ada banyak ya disarankan, kayak misalkan template yang disediakan oleh si Canva ini sendiri. Kita tinggal pilih saja sebenarnya. Karena saya ingin menggunakan ukuran saya sendiri, berarti saya tinggal pilih dimensi khusus ya di sini. Di sini ada unitnya terlebih dahulu yang kita atur, apakah ini menggunakan ukuran pixel ataupun menggunakan yang lainnya. Contoh saya menggunakan cm karena saya lebih paham dengan unit cm ya. Saya akan menggunakan ukuran kertas A4. Ukuran A4 itu lebarnya 21 dikali 29,7. Di sini menggunakan titik ya, jadi 29,7 cm. Kemudian setelah diisi lebar dan tingginya, kita pilih buat desainnya, seperti ini. Oke, ini adalah tampilan dari pengeditan atau pembuatan desain di aplikasi Canva ya. Kemudian akan saya bahas terlebih dahulu. Di sini ini ada menu beranda, kemudian ada menu file, kemudian ada ubah ukuran. Biasanya jikalau memang di sini ada icon berbentuk mahkota, biasanya dia pro ya, desain yang berbayar biasanya. Jadi kalau kita menggunakan template yang ada icon mahkota rajanya, itu ialah desain yang harus berbayar ya, seperti itu. Contohnya ini ada beberapa template. Jika kita arahkan ke template tersebut ada bacaan gratisnya atau teks gratis, berarti itu menggunakan desain Canva sendiri yang gratis, seperti itu. Ini ada beberapa template yang disediakan oleh Canva. Kemudian di sini ada bagikan ya, setelah kita selesaikan sebuah desainnya, kita tinggal bagikan atau kita tinggal download saja. Nanti setelah ini akan saya praktekkan untuk bagikan dan download ya. Kemudian ada icon, ada tool, di sini tool foto ya. Di sini ada foto yang disediakan oleh Canva juga sendiri ya. Dari mulai foto yang gratis ya, ataupun yang pro atau berbayar ya. Di sini kebanyakan ini contohnya yang gratis nih. Kemudian ini ada pro, berarti ini berbayar. Kita akan buktikan gimana sih yang berbayar dengan yang gratis. Contoh ini ada yang berbayar. Yang berbayar ya. Biasanya yang berbayar dia akan memiliki watermark. Jadi dia akan ada bacaan Canva-nya, teks Canva-nya ya. Transparan teks Canva. Itu menggunakan desain atau foto yang berbasis pro ya. Kita tinggal pilih yang gratis misalkan. Ini menyesuaikan dengan tema ya. Jadi disarankan pembuatan flyer itu menyesuaikan dengan temanya. Jadi gambar, misalkan contoh nih gambar kita tentang children with gadget misalkan, berarti kita menggunakan gambar yang sesuai dengan tema. Jangan sampai kita membuat flyer dengan tema apa, kemudian yang gambar yang dimasukkan tidak sesuai. Jadi kita menyesuaikan dengan temanya. Itu sangat disarankan. Oke, untuk pembuatan flyer itu sendiri bisa menggunakan selain kalau kita tidak menguasai yang namanya software CorelDRAW, Photoshop, dan misalkan Illustrator, kita bisa menggunakan program PowerPoint ya. Sebenarnya PowerPoint bisa digunakan juga untuk pembuatan flyer. Itu alternatifnya.
Kemudian di sini setelah foto yang sudah disediakan, di sini ada tool elemen ya. Elemen itu dari mulai bentuk, PixArt dan sebagainya disediakan langsung oleh Canva ya. Ini ada icon yang berbentuk GIF ya, atau animasi. Jadi karena Canva ini menyediakan template video juga, berarti menyediakan icon yang bergerak atau animasi ya, seperti itu. Ini ada banyak juga yang disediakan langsung oleh Canva. Kemudian setelah tool elemen ada tool text ya. Di sini adalah teks yang telah disediakan oleh Canva sendiri juga, dari mulai template yang disediakan dengan jenis teks yang berbeda-beda. Kemudian kita juga bisa membuat manual ya. Contohnya ditambahkan judul seperti ini, judul misalkan judulnya Children with Family misalkan ya, contoh ya. Ini untuk judul. Kemudian ada subjudul, biasanya dia akan lebih kecil dari judul. Misalkan judulnya family, misalkan contoh. Kemudian ada untuk teks isinya atau kontennya menggunakan tambahkan sedikit teks. Jadi akan semakin kecil biasanya. Ini untuk menggunakan teks yang manual. Cara menghapusnya kita klik teksnya, kemudian di sini di atas ini ada pengaturan dari mulai ukuran huruf, jenis huruf, warna huruf, karakter huruf dari mulai bold, tebal, italic atau miring, dan underline untuk garis bawah. Kemudian di sini ada perataan teks juga. Biasanya ini digunakan untuk yang berbasis paragraf ya. Kemudian setelah itu ada karakter teks ya, huruf besarnya dari mulai misalkan kapitalis each word dan sebagainya. Kemudian ada simbol. Ini dari mulai simbol dan numbering itu ada di sini semuanya. Kemudian ada jarak juga ya, jarak antara teksnya itu akan diatur di sini. Kemudian ada duplikat untuk menggandakan. Contoh saya duplikat, maka akan ada dua teks Children with Family seperti ini. Kemudian di sini ada posisi. Contoh saya simpan di pinggir sini, kemudian saya ingin menyimpannya ini tengah-tengah, berarti kita tinggal klik aja tengah antara atas dan bawah. Kemudian bisa pilih tengah antara kiri dan kanan seperti itu. Maka dia akan pindah ke bawah langsung. Oke. Kemudian di sini ada untuk transparansinya ya. Jadi transparansinya, ketajaman teksnya itu bisa diatur di sini. Seperti ini. Contoh, ini transparansinya. Kemudian di sini ada icon untuk kunci ya. Ini untuk tautan. Misalkan kita ingin memasukkan tautan link agar bisa diklik, kita tinggal klik aja tautannya gitu ya. Kemudian di sini ada kunci. Kunci itu ya fungsinya untuk bisa tidak menggeserkan teks tersebut, maka tidak akan bergeser. Beda halnya dengan yang ini, dia akan berpindah. Cara menghapusnya ini harus dibuka dulu kuncinya, kemudian kita hapus menggunakan icon tong sampah. Ini hapus juga, contoh ini hapus juga. Kemudian ini hapus. Oke, ini untuk penjelasan di tool text. Kemudian di sini ada musik. Musik digunakan untuk pembuatan template video ya, atau yang sebagainya. Soalnya kenapa musik yang kita gunakan di Flyer? Karena ya Flyer ini berbentuknya desain still ya, ada still, ada motion. Still itu artinya desain yang diam, kemudian ada motion itu desain yang bergerak ya. Karena kita menggunakan still design, berarti kita tidak menggunakan tool musik ini. Kemudian di sini juga ada tool video ya. Video ini ialah video yang disediakan oleh Canva itu sendiri juga. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah template desain berbentuk video, kita tinggal pilih tool video yang disediakan oleh Canva. Kemudian di sini ada pengaturan latar belakang juga, dari mulai latar belakang yang berbasis bata dan sebagainya, ini ada di sini semuanya. Menyesuaikan dengan template-nya, ada template yang gratis dan yang pro ya. Kemudian ada tool unggahan ya. Jadi ini adalah tool untuk memasukkan sebuah gambar-gambar yang kita masukkan ke Canva ini sendiri menggunakan akun Gmail, maka dia akan tersimpan di sini. Seperti ini. Contoh saya akan unggah sebuah gambar. Kita unggah gambar atau video. Contoh saya unggah logo PCT Batch 6 yang terbaru, yang sesuai dengan permintaan panitia kemarin ya. Setujuan panitia kemarin. Kita klik ini, kemudian open. Maka nanti akan masuk, setelah itu akan masuk, kita akan mengikuti proses yang terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Oke, mungkin akan saya contohkan pembuatan sebuah desain yang seperti ini ya, flyer ya, yang bisa dibilang ini simple ya. Oke, akan saya contohkan. Yang pertama di sini kita lihat terlebih dahulu.
Di sini kita menggunakan, ini hanya menggunakan sebuah bentuk dan teks saja ya. Dan kemudian kita import sebuah gambar-gambar. Oke, kemudian akan saya contohkan. Yang pertama ialah kita merubah dulu warna latar belakangnya. Kita untuk merubah warna latar belakang, sebenarnya kita tidak harus langsung masuk ke latar. Tinggal kita klik saja bagian area kerjanya. Ini adalah area kerja. Area kerjanya, kemudian di sini ada pilihan warna latar belakang. Tinggal kita pilih warna yang kita inginkan. Contoh saya menggunakan warna ini, warna biru ya. Atau kita bisa menggunakan warna yang kita inginkan di valet sini. Ya, kemudian setelah itu kita lihat terlebih dahulu desainnya. Seperti ini. Oke. Jikalau sudah, kita buat bentuk kotak ya. Bentuk itu berarti ada di elemen ya. Di sini ada elemen, cari elemennya yang bentuk ya. Kita bisa klik lihat semua. Di sini ada semua bentuk yang disediakan oleh Canva. Saya membutuhkan bentuk persegi ya. Kemudian ini akan saya perkecil. Oke, ini perkecil. Oke, kita akan pindahkan desain ini ke atas. Seperti ini. Kemudian tarik ke arah kanan. Oke, kita bisa gunakan untuk ukuran penuhi, misalkan penuhi itu dia untuk ukuran pas dengan area kerja kita. Ini ubah warnanya menggunakan warna biru tua, misalkan seperti ini. Kemudian kita buat lagi bentuk kotak ini menggunakan warna putih. Kita bisa tidak harus membuat lagi ini, kita bisa menggunakan yang sudah ada, kemudian kita klik duplikat ya. Klik duplikat, ubah warna menjadi warna putih. Oke. Nah, kenapa ini? Gimana caranya biar ini di belakangnya yang biru tua tadi? Caranya kita klik kanan di yang putih ini, kemudian di sini ada pindahkan ke lapisan bawah atau menggunakan shortcut Ctrl plus tanda kurung buka ya. Oke, seperti ini. Kemudian geser ke atas. Oke. Setelah itu di sini ada memasukkan sebuah gambar ya. Gambar ini sudah saya sediakan. Oke, kita bisa masuk ke unggahan. Di sini kita unggah gambar atau video. Contoh saya sudah sediakan kemarin di logo. Ini ya, ini ada contoh gambar. Kita klik open misalkan gambarnya. Kita tunggu prosesnya. Setelah selesai, kita masukkan gambarnya. Ini masih proses. Sebenarnya udah saya unggah juga. Tapi ya biar sesuai ya. Ini saya unggah. Tarik sini. Atau kita tinggal klik saja, dia akan langsung masuk ke area kerja biasanya. Tapi dia akan di posisi paling atas, di tengah-tengah, mohon maaf. Oke, ini kita perbesar sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, kemudian gimana caranya biar si gambarnya itu tertutup oleh bentuk yang putih ini? Caranya ialah, mohon maaf, ini klik kanan lagi seperti yang barusan dilakukan, itu menggunakan pindahkan ke lapisan bawah. Seperti ini, satu kali lagi, lapisan bawah. Maka yang putih akan muncul. Oke, kemudian di sini ada bentuk dari kotak juga ya. Kemudian kita duplikat yang ini juga. Kita akan pindahkan gambar yang kotak ini, bentuk kotak ini di bawah sini. Kita perkecil lagi, tidak bisa karena dia udah seperti itu ukurannya. Paling kecil seperti itu ukurannya. Kemudian kita masukkan bentuk yang berbentuk seperti ini ya. Ini sudah ada bentuknya ya. Tinggal kita masuk saja ke elemen ya. Di sini elemen, kemudian kita pilih bentuk. Di sini ada bentuk nah yang seperti ini ya. Tinggal kita klik. Kemudian ini kita geser ke atas, kita perkecil. Cara memperkecil, oke saya perkecil terlebih dahulu. Memperkecil kita bisa menggunakan sudut ya. Kalau kita menggunakan arah kiri kanan biasanya itu akan tidak proporsional ya. Kita perkecil dari arah sudut. Boleh menggunakan arah sudut yang mana saja dari 4 sudut ini. Oke. Kemudian kita simpan di atas ini. Oke, contoh saya simpan di pinggir gini. Gimana caranya biar dia ke tengah, pas tengah-tengah banget. Kita klik posisi. Di sini ada tengah, maka dia akan langsung berpindah ke tengah. Kemudian kita pilih warnanya. Kita ambil warna yang muda ini. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan gambar. Contoh ini adalah bonding ya. Ini untuk pembuatan flyer bonding with your family ya contohnya. Kemudian kita masukkan gambar ini.
Gambar ini sudah saya VNG-kan ya. VNG itu di sini bisa menggunakan, kelebihan dari VNG itu bisa transparan background ya. Jadi yang asalnya orang keluarga ini menggunakan background di luar, misalkan outdoor, kita tinggal hapus backgroundnya itu menggunakan software yang lain ya, ada bantuan software lain seperti itu. Kemudian kita akan transparankan untuk gambar yang belakang sini. Kita klik gambarnya, di sini ada transparansi ya. Ini tinggal dikurangi saja. Biar kita lebih fokus ke keluarganya. Di sini adalah bonding ya, bonding your family ya. Kemudian kita akan buat bentuk yang seperti ini. Ini adalah gabungan antara bentuk kotak dan bentuk lingkaran. Ya, contohnya seperti ini. Kita masuk ke elemen, kita masih di bentuk ya. Klik, kita pilih yang persegi ini. Kita perkecil seperti ini, sesuai dengan kebutuhan. Kita simpan di sebelah sini, kita perkecil. Kecil juga. Oke, seperti ini. Kita akan perbesar, penuhi ya, biar lebih enak, lebih jelas pembuatan desainnya. Kita ubah menjadi warna putih. Kemudian kita buat bentuk lingkaran. Oke, ini perkecil juga. Pindahkan terlebih dahulu. Kita simpan seperti ini. Kita akan sesuaikan dengan ukuran kotak. Oke, jika sudah, ini tinggal diubah warnanya menjadi warna putih. Kemudian ini digeser ke sini, dipaskan, sesuaikan. Oke, sudah selesai. Ini hampir mirip dengan contoh ini. Kemudian kita akan membuat teks PCT batch 6 ya. Kemudian kita masuk ke tool text. Di sini kita bisa menggunakan fitur tambahkan judul. Kita ketik di sini. Contohnya PCT batch 6. Oke. Ini tinggal kita perkecil, bisa menggunakan arah sudut. Kita pindahkan. Ini untuk memutar ya, contoh ini memutar. Kalau kita salah, kita hanya klik undo saja atau kembali ke yang pengaturan berikutnya atau sebelumnya, sorry. Urungkan atau urungkan ya, sorry. Oke. Sorry, barusan kehapus ya. Saya undo 2 kali. Ini VCT batch 6. Oke. Kita perkecil, kita tinggal ubah ukuran teksnya dan kita bisa ubah warna teksnya di sini. Ini menggunakan warna ini, misalkan warna biru yang lebih tua ya. Oke. Seperti ini udah hampir mirip. Kemudian kita akan buat lagi teks untuk narasinya ya, karena di sini yang kita tampilkan adalah narasinya, narasi tentang bonding with your family. Di sini ada share your tips ya, bagaimana tipsnya gitu ya. Oke. Kita akan buat teks, tapi tidak menggunakan fitur ini. Kita akan duplikat dari teks yang sudah kita gunakan. Kita hanya klik duplikat dari teks yang ini. Kita tinggal double klik ya untuk merubah teksnya. Tinggal kita double klik. Ya, kita blok seperti ini. Backspace. Atau nggak harus di blok pun nggak apa-apa. Kita tinggal mengarahkan hapus. Kemudian kita ketik share your tips ya. Seperti ini. Share your tips bonding with your family ya. Oke, ini kita perkecil. Oh iya, untuk penggunaan warna, apabila kita menggunakan warna yang gelap, kita menggunakan warna latar belakang yang gelap, berarti kita menggunakan untuk kontennya menggunakan warna yang terang ya. Jadi kebalikannya, kalau kita menggunakan background yang terang, otomatis kita menggunakan teks atau konten yang gelap seperti itu. Jadi apa bedanya ya itu. Jadi kebalikannya seperti itu. Biar kita bisa fokus untuk pembacaan narasinya. Oke, kemudian kita ubah warnanya karena menggunakan background gelap, background yang warna biru, kita gunakan yang agak terang ya. Misalkan kita menggunakan warna kuning. Oke, apakah ini kelihatan ya? Kelihatan ya. Oke, kemudian ini ada subjudulnya di bawahnya, itu adalah bonding your family ya. Bonding with your family in the middle of crisis ya. Seperti itu. Kita klik ke teks, kemudian kita tambahkan subjudul. Tinggal kita klik, tinggal kita ketik bonding with your family. Oke, kita bisa perkecil dulu. Kita
perkecil ya. Ini bisa kita panjangkan terlebih dahulu biar dia pindah ke atas, atau kita tinggal klik ukuran yang di atas ini. Kita misalkan ingin menggunakan ukuran 24, maka dia akan seperti ini. Bisa kita perkecil lagi, misalkan 21. Ya, kita perkecil. Kemudian kita ini bold ya, ditebalkan. Kemudian kita tarik. Kita enter. In the middle ya. Oke, contohnya kita lihat terlebih dahulu. Of crisis ya, in the middle of crisis. Oke. Oke, tanda tanya. Kita bisa gunakan posisi rata kiri ya. Di sini ada posisi rataan ya. Kita menggunakan posisi rata kiri karena akan lebih bagus ya. Oke, kemudian di sini ada pemasukan ya, foto dari narasumber, host, dan moderator. Oke, caranya sama dengan yang tadi kita lakukan. Kita masuk ke unggahan. Di sini ada beberapa gambar yang sudah saya masukkan, saya unggah. Di antaranya ada foto Bu Andri ya. Oke, ini kita perkecil terlebih dahulu. Oke, kita bisa menggunakan ada fitur di sini, fitur elemen. Contoh kita ingin memasukkan gambar tersebut menggunakan bentuk lingkaran atau bentuk yang lainnya. Kita bisa pilih bingkai di sini. Dari mulai bentuk lingkaran, di gadget dan sebagainya sediakan langsung oleh kampanye sendiri dari mulai bentuk-bentuk yang lainnya. Contoh kita akan menggunakan bentuk yang lingkaran ini. Contoh kita perkecil. Kita perkecil menggunakan arah sudut. Oke. Kita akan masukkan gambar foto ini ke dalam bentuk ini. Maka dia akan langsung masuk berbentuk lingkaran. Contoh seperti ini. Kita simpan di sini. Contoh ya. Oke, kemudian kita masukkan keterangan fotonya ya. Ada host, moderator, dan sebagainya. Tapi sebelum kita masukkan keterangan, kita akan masukkan terlebih dahulu foto-fotonya terlebih dahulu ya. Oke, kita masukkan. Ini kita duplikat terlebih dahulu biar ukurannya sama. Biasanya di kampanye sendiri juga tersedia untuk ruler otomatis ya. Jadi pas saat kita menggeser, dia biasanya akan menyesuaikan dengan bentuk yang di atasnya. Oke, seperti ini. Kita masuk ke unggahan, kemudian kita masukkan foto berikutnya. Contoh ini adalah foto saya sendiri. Kita perkecil. Oke, seperti ini. Kita tinggal masukkan bentuknya, foto ini ke dalam bentuk ini. Oke, maka dia akan langsung masuk. Kita bisa memposisikan ini dengan cara double klik ke bentuk tersebut, kemudian kita geser. Jadi nggak ada yang bagian kepala yang terpotong, seperti ini. Oke, caranya dengan cara double klik ke bentuknya, kemudian kita geserkan. Contoh ke arah atas atau ke arah bawah, kemudian kita klik di luar objek tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian kita masukkan foto yang berikutnya. Foto ini akan kita masukkan ke objek yang di bawahnya, yang paling bawah ya. Ini untuk narasumbernya contoh. Seperti ini. Kalau sekiranya udah pas, kita tinggal biarkan saja. Kemudian kita kasih untuk keterangannya. Contoh ini kita ambil dari teks yang di atasnya ya. Kan kita ubah menjadi host misalkan ya, seperti ini. Oke. Ini kita ubah warnanya menggunakan warna kuning. Kemudian kita pindahkan. Biasanya kursor akan bisa dipindahkan menggunakan kursor arah 4 ini ya, 4 arah ini ya. Kita simpan di sebelah sini. Oke, kemudian kita buat menggunakan teks isi ya, sedikit isi ya, seperti ini. Karena untuk pengetikan nama ya. Kita perkecil ukurannya. Misalkan kita ukuran 14. Ini kita menggunakan perataan kiri, biar lebih rapi ya. Kita ketik, di sini namanya ialah Febriandrini KSTMIB ya. Kak, oke, mohon maaf, saya lupa. STMIB ya. Oke, kita tebalkan untuk nama. Kemudian kita duplikat lagi untuk instansi ya. Asal dari instansi mana? Di sini adalah dari SMP Lazuardi Al-Falah Depok. SMP Lazuardi ya.
SMP Lazuardi. Oke, Lazuardi Alpalah Depok ya. Oke. Kita tidak ditebalkan seperti ini. Oke, untuk bagian yang bawahnya kita tinggal menggunakan duplikat dari keterangan ini. Kita tinggal hanya memblok seperti ini menggunakan kursor. Kemudian kita duplikat. Kita geser ke arah bawah. Ini untuk keterangan moderator. Jika pindah seperti ini, kita tinggal nggak usah kaget, tinggal kita tarik saja bagian sebelah kirinya, sebelah kanannya seperti ini. Kemudian kita ubah untuk namanya menjadi nama yang sesuai dengan fotonya. Seperti ini. Oke, saya dari SMK Wira Informatika Global. Oke. Kemudian yang bagian bawah, narasumber, kita duplikat juga, pindahkan. Ini akan menyesuaikan dengan desain yang atasnya biasanya. Ini ialah narasumber. Oke, ini adalah Ibu Diah Anggraini ya. Bu Diah itu SPSI ya, oke. Oke, beliau dari SMK Cendekia Wanasari. Seperti ini. Kalau sudah, di sini adalah pembuatan konten waktu ya. Kita bisa ambil juga sama dengan pembuatan keterangan yang sebelumnya. Tinggal kita duplikat dari ini. Contoh kita akan menyelenggarakan meeting atau VCon ini pada hari Kamis misalkan. Kita menggunakan bahasa Inggris contoh Thursday misalkan. Oke. Atau kita bisa menggunakan bahasa Indonesia misalkan ya. Kamis misalkan. Kemudian kita bisa perbesar. Kita simpan di sebelah sini. Contoh ini untuk waktu. Kemudian kita bisa ambil untuk teks ini. Waktunya misalkan akan diselenggarakannya itu pukul 17 atau pukul 16.00 sampai dengan 19.00 waktu Indonesia Barat. Ini menyesuaikan ya. Tinggal kita perkecil. Bisa menggunakan perkecil arah sudut atau boleh menggunakan ukuran yang disediakan oleh Canva di atas ya. Tinggal kita pindahkan. Contoh saya simpan di atas ini. Kamis, waktunya pukul 16 sampai dengan 19.00. Kemudian ada keterangan hari ya, hari dan tanggal. Ini kita duplikat dari ini juga. Tinggal kita ubah tanggalnya, misalkan ini bulannya bulan April 2020. Kita perkecil untuk ini. Di sebelah sini. Kemudian ini duplikat. Untuk tanggalnya, biasanya tanggal dia akan lebih besar. Tanggalnya misalkan kita tanggal sekarang ya, tanggal 9 misalkan ya. 09 April 2020. Misalkan seperti ini. Oke, kemudian contoh yang ini akan kita pisahkan. Ini hapus. April kita perbesar. Enter 2020. Oke. Atau kita buat 2 saja ya. April, kecil ya. Kemudian ini duplikat. Kita bisa memindahkan atau menggeser ini menggunakan 4 arah yang ada di keyboard. Arah atas, kiri, kanan, dan bawah. Ini kita masukkan tahun 2020. Contoh seperti ini. Ini menggunakan warna ini misalkan. Kalau nggak kelihatan berarti kita menggunakan warna yang lebih terang. Misalkan warna putih. Nah seperti ini. April 2020. Oke. Setelah itu di sini ada. Ini kita bisa perbesar dengan cara memblok semuanya. Maka akan ikut semuanya. Kemudian di sini ada pemasukan link meeting ID beserta password ya. Ini link ID ini contohnya kita akan menggunakan link ini ya, link ini. Kemudian kita akan sortkan ya, kita akan perpendek linknya menggunakan shorten URL. Contoh karena kita tidak tahu untuk link meeting yang berikutnya, jadi kita contoh ambil link yang ini. Nanti link itu akan dibuat di WebEx-nya sendiri ya.
Contoh kita akan ambil link ini, kita copy, kemudian kita masuk ke shorten URL ya. Kita masuk ke Google dulu terlebih dahulu, misalkan kita ketik shorten URL. Biasanya ada dari bit.ly, ini .cc, atau shorten URL yang lainnya. Yang lebih mudah kita menggunakan bit.ly ya, bit.ly ya, bit.ly.com. Rekomendasikan untuk bit.ly ini sendiri kita menggunakan akun Google juga. Jadi selain akun Google digunakan untuk pembuatan WebEx dan sebagainya, untuk kegiatan Pikon ini, untuk pembuatan Canva, kemudian untuk bit.ly ini menggunakan akun Google ya di sini ya. Oke, tidak akan saya bahas untuk masuk ke akun bit.ly-nya ini sendiri. Kemudian akan saya bahas untuk mempersingkat link ya. Kemudian kita di sini di atas ada icon atau tombol create. Kita klik create. Kemudian kita paste di sini. Oke, saya ulang lagi. Di sini contoh saya copy. Di bit.ly saya paste ya, klik kanan atau Ctrl V. Kemudian dia akan masuk ke edit link ya di sini. Ini adalah bit.ly garis miring 2x x, ini akan diubah menjadi yang kita inginkan. Misalkan VCT batch 6 2020 seperti ini. Kemudian kita di sini ada tombol save. Kita save terlebih dahulu, maka link di atas akan menyimpan, akan merubah. Kemudian kita klik copy. Setelah di copy, kita masuk ke Canva lagi. Kemudian ini kita duplikat terlebih dahulu. Duplikat. Kita akan ketik di sini adalah link meeting. Link meeting. Oke. Kecil. Kita akan ambil teks ini untuk link meetingnya, duplikat. Seperti ini. Kemudian kita paste ya. Nah, ini adalah link yang tadi kita copy. Ini kita bold. Oke, tarik ya. Warnanya menyesuaikan. Ini contoh saya menggunakan warna kuning. Atau bisa lebih warna yang lainnya ya. Oke, kemudian ada meeting ID ya. Ini kita duplikat. Dua-dua ini. Duplikat. Bawah sini. Ini kita ubah menjadi meeting ID. Sorry, ID. Ini kita ubah menjadi meeting ID-nya ya. Contoh, ini saya ngasal terlebih dahulu. Biasanya meeting ID ada 9 angka ya. Contoh seperti ini. Oke, kemudian ada password ID ya, atau password meetingnya ya. Oke, di sini seperti ini ya, ada password ID. Oke, ini duplikat. Passwordnya kita menggunakan teks warna hitam misalkan ya. Untuk warna itu menyesuaikan dengan tema biasanya, atau bisa menyesuaikan dengan desain atau kreatif masing-masing ya. Ini adalah password ID. Passwordnya biasanya kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Kemudian setelah itu di sini ada memasukkan yang namanya QR ya, kode QR. Kode QR ini dibuat menggunakan website juga, sama dengan bit.ly yang tadi. Kita ambil link ini, kita copy, kita blok semuanya, copy. Kemudian kita masuk ke Google juga. Kita tinggal klik saja. Di sini kita klik QR kode generator ya. Ini ya contohnya. Ada beberapa layanan juga ya, dari mulai the QR code generator atau ID QR generator ya. Biasanya saya sering menggunakan yang namanya ID.QR strip generator, yang ini yang sering saya gunakan. Karena ini bisa merubah warna QR-nya, sedangkan yang ini tidak. Ya, jadi saya rekomendasikan untuk menggunakan website yang ini, yang QR code generator yang berwarna biru ini. Kemudian kita bisa menyesuaikan yang kita butuhkan. Contoh ini ingin kita membuat QR untuk URL, berarti kita klik URL. Misalkan contoh itu kita ingin membuat QR untuk pembuatan vCard ya. Contohnya seperti ini, nama dan sebagainya. Karena kita ingin menggunakan URL, berarti kita klik yang URL, kemudian kita paste di sini. Maka akan memproses untuk QR-nya, buat kode QR. Di sini biasanya dia akan memproses. Nah, ini setelah muncul QR-nya, kemudian kita bisa menggunakan bingkai di sini ya. Misalkan ada teks scan ini, seperti ini.
ataupun yang seperti ini. Oke, tidak ya, ini berbayar berarti ya. Oke, atau kita tidak menggunakan bingkai ini. Oke, kemudian di sini ada fitur shapes and color ya. Ini kan ada yang QR yang bentuk kotak ataupun yang bulat-bulat seperti ini. Atau bisa memilih yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian warna bisa dipilih juga di sini. Contoh kita menggunakan warna biru ya. Warna ini. Contoh kemudian kita choose ya, pilih. Nanti warnanya akan masuk ke QR ini. Oke, hitam ya. Sorry. Kita pilih warnanya. Choose. Biru ya. Setelah biru, di sini ada logo juga. Jadi biasanya logo ini akan ada di tengah-tengah QR-nya. Scan me misalkan. Oke. Mohon maaf ya, ini terkendala koneksi. Nah, seperti ini. Kalau kita ingin menggunakan logo, kita tinggal close aja ya di sini. Tanda silang aja. Kemudian setelah selesai, oke, mohon maaf, koneksinya agak kurang baik. Kita close lagi, tidak menggunakan logo. Kemudian kita unduh JPEG di sini. Oke, tunggu prosesnya sampai dia masuk ke downloadan. Oke, biasanya dia akan masuk. Nah, ini udah masuk. Ini ada frame ke-37. Saya udah membuat QR ini ke 37 QR. Oke, ini saya copy. Oke, saya copy atau tidak saya copy juga nggak apa-apa ya. Oke, akan langsung kita masuk ke Canva lagi. Di sini kita unggahan, kemudian kita unggah gambar atau video, kita masuk ke download. Kemudian kita pilih QR yang tadi kita buat, open. Oke, QR-nya akan masuk ke unggahan. Kemudian QR-nya kita klik, kita akan pindahkan QR ini ke bawah. Sesuaikan. Karena saya tidak ingin ini putih terlalu banyak, di sini biasanya kalau kita masukkan gambar, di sini akan ada tambahan menu dari mulai efek, dari mulai ya, buang background yang tadi pernah saya bahas untuk keluarga yang tadi, efek yang sebagai dari mulai liquify, screen dan sebagainya disediakan langsung efek dari Canva sendiri. Kemudian ada filter, ini ada filter dari Canva juga yang disediakan untuk gambar, kemudian ada sesuaikan kecerahannya, kontras dan sebagainya. Kemudian di sini ada untuk crop ya atau potong. Contoh ingin saya potong seperti ini. Saya tidak membutuhkan banyak warna putihnya seperti ini. Kemudian kita klik selesai. Di sini ada tombol balik juga ya. Balik itu untuk memutar ya horizontal ataupun vertikal. Seperti itu. Ini kita sesuaikan ukurannya. Perbesar. Oke. Seperti ini. Setelah itu di sini ada pemasukan untuk support by-nya ya, logonya ya, dari mulai logo Webex dan logo yang disediakan oleh penyelenggara. Oke, kita akan masukkan logo Webex ke sini. Contoh ini logo Webex, kita akan perkecil. Tarik ke atas. Kecil juga. Sesuaikan dengan ukurannya. Oke, ini kita menggunakan posisi tengah ya, udah di tengah ternyata. Oke. Seperti ini, kemudian kita masukkan logo ya. Logo yang tadi, yang ini. Logo ini akan saya simpan di bagian bawah. Untuk penempatan logo itu bisa menyesuaikan ya. Nggak harus di atas ataupun di bawah. Oke, logonya saya simpan di sini. Lebih bagus saya menggunakan background berwarna putih biar logonya lebih kelihatan. Kita menggunakan elemen. Di sini kemudian kita close untuk bingkai ini, kita bisa pilih untuk bentuk ya. Di sini ada lihat semua bentuknya. Kita ambil bentuk kotak dengan ada radiusnya ya. Ini saya ambil. Oke. Saya perkecil. Saya akan ubah. Oke, ini ada bagian yang ada outline-nya atau kita bisa pilih yang ini saja ya, sorry. Ini tidak ada outline-nya. Tadi ada outline-nya, ada 2 lapisan. Biasanya itu outline. Kita akan gunakan warna putih. Warna yang netral ya. Saya simpan di sebelah sini. Seperti ini. Biasanya bentuk yang keluar dari area kerja, dia tidak akan muncul nantinya. Seperti ini misalkan ya. Tidak akan muncul. Oke, ini karena dia ada di depan, berarti kita gunakan klik kanan, kemudian pindah ke lapisan bawah. Seperti ini. Logonya tinggal disesuaikan, dirapikan saja. Oke, untuk proses pembuatan player ini sudah selesai.
Seperti ini caranya. Kemudian gimana caranya untuk mendownload? Kita tinggal klik di sini ada tombol download ya, atau unduh. Kemudian di sini ada jenis file yang kita butuhkan. Contoh ada PNG atau JPEG. Ini adalah ekstensi berbentuk gambar ya, yang bisa dibuka di handphone atau di smartphone ya. Jadi kita bisa pilih di antara ini. PNG adalah gambar yang berkualitas tinggi, JPEG adalah gambar berukuran file kecil ya. Jadi kalau JPEG itu dia ukuran filenya kecil tapi gambarnya kualitasnya lumayan juga gitu ya. Contoh kita menggunakan PNG. Di sini ada cetak PDF juga nih, ada PDF standar ya. PDF itu ya berbentuk dokumen ya. Kita menggunakan PNG contohnya, kemudian kita unduh. Ini ada proses untuk pengunduhan. Oke, kita tunggu prosesnya. Kemudian dia akan masuk ke download ya. Di sini folder ya, kita akan masuk ke folder. Ini adalah desain yang kita buat sebelumnya. Nah, ini selesai. Mungkin seperti itu Ibu moderator. Assalamualaikum Ibu. Oke, Bu Farida, halo, masih di tempatkah? Bu Farida Sri, halo. Oh, sudah dibuka kok Pak audionya. Oke, baik. Ini sebenarnya Bapak, kalau misalnya dilihat tadi saya baca di grup chat ya, ini banyak yang mengeluh katanya tayangannya tidak bisa terlihat. Itu kemungkinan ada beberapa hal. Yang pertama adalah internet koneksinya dari Bapak dan Ibu, atau yang kedua memang dari Pak Usep. Tapi dari Pak Usep, saya di sini sangat clear dan jelas gitu Bapak dan Ibu. Jadi jangan khawatir apabila ada di antara Bapak dan Ibu yang tidak bisa melihat share screen dari Pak Usep. Jangan gundah gulana, karena untuk pertemuan per sesinya kami akan menyediakan link YouTube untuk Bapak dan Ibu, dan semua materi itu akan dikompilasi dan di-share di grup juga. Jadi jangan khawatir ya Bapak dan Ibu yang tidak bisa melihat tampilan atau share screen dari Pak Usep. Semuanya bisa direview, lalu pada sesi nanti praktikum Bapak dan Ibu juga bisa mempelajari kembali seperti itu. Oke, kita lihat dulu ini, sapa-sapa dulu Bu Farida Sri, bagaimana, apakah sudah ada di room atau tidak? Halo, Assalamualaikum Bu Farida. Oke, baik. Halo. Bu Farida Sri, oke, masih ada kendala dengan Ibu Farida. Oke, baik. Bu Farida, bisa dengar suara saya? Pak host kirim presensi kedua di saya belum muncul. Mangga, silahkan yang perlu presensi, mohon tim admin untuk men-share kembali presensi di Pak Usep. Sudah, baik, Bu. Kita baca. Ya, Bu. Oh, sudah? Ya. Oke, Bu Farida kah di sana? Bu Farida katanya ini Bu ada kendala di audio nggak kedengaran katanya. Bu Farida, dari Bu Farida barusan ada WA. Gimana? Pak Alam, tolong di Bu Farida katanya suaranya nggak kedengaran. Oh, suaranya nggak kedengaran. Bu Faridanya atau gimana dari kitanya? Faridanya sendiri katanya Bu. Oh, oke, tidak kedengaran, mungkin ada kendala ya di koneksi. Beliau ada kendala di sinyal Bu katanya. Oke, nggak apa-apa. Nah, itulah Bapak dan Ibu memang sangat lumrah sekali ketika kita berhadapan dengan sesuatu hal yang namanya daring, sangat tergantung dengan koneksi, sangat tergantung dengan sinyal, tapi insya Allah kami akan memfasilitasi Bapak dan Ibu untuk yang terkendala sinyal atau koneksi internet.
nanti akan kami sediakan link YouTube dari presenter yang sekarang hadir di hari ini. Dan materinya juga insya Allah akan lengkap di-share ya, jadi jangan khawatir. Baik, selanjutnya, oh iya saya lupa belum mengaktifkan video. Ya. Iya. Share screen-nya Gimana, bisa Kang Ferdi? dimatikan dulu, Oke, iya. kemudian di share screen ulang. Diaktifkan lagi, ya. Karena yang relay banyak yang masih tampilan Teacher Andri ininya, Oke. screen-nya. Siap. Dicoba. Tadi sudah dicoba Pak Ferdi, tapi mungkin kita harus coba lagi ya. Silahkan Pak Usep dicoba lagi untuk mengulang Oke. kembali share Oke, kontennya. Oke. Gimana Pak Ferdi? Masih ada kendala atau sudah solve? Bagaimana Ibu, udah muncul Ibu untuk share screen-nya? Iya. Baik, silahkan Pak Ferdi. Pak Ferdi, halo. Bisa diinformasikan apakah share screen-nya sudah muncul atau tidak? Atau Bapak dan Ibu boleh chat di sini? Oke. Sesi 3 udah, sesi 2 belum. Oh, berarti tadi ada keterlambatan mengisi ya untuk presensi. Baik, alhamdulillah sinyal di sini baik-baik saja dari jam 15.30 sampai sekarang. Alhamdulillah Pak Indra ya. Untuk yang di HP, apakah berbeda Canva dengan Picsart, Pak? Bapak pernah dengar Picsart? Saya baru dengar loh Picsart ya. Coba Picsart, Bapak mungkin bagaimana? Oke. Ini sebenarnya ada banyak juga Bu pertanyaan dari yang sebelumnya di atasnya. Dari mulai pembahasan dari Pak Iman Sule ya, QR generator bisa diulang katanya seperti itu. Mungkin untuk pengulangan QR generator nanti akan diulang di video yang akan di-share juga Pak, seperti itu. Di Bitly ya, QR generator itu untuk pembuatan QR. Kemudian di sini ada bisa dicontohkan lagi untuk share ke Bitly katanya gitu ya. Ini Bitly adalah untuk shorten URL ya, atau untuk memperpendek URL. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Agus ya, Bapak Agus Gunawan, adakah yang lebih praktis pembuatan playernya? Mungkin ini Canva yang saya rekomendasikan pembuatan player yang bisa dibilang ini praktis ya, lebih mudah. Bentuk-bentuknya sudah disediakan, gambar sudah disediakan juga, uploadnya tinggal klik unggah saja gambar-gambar yang dibutuhkan. Saya rasa ini lebih praktis ya untuk Canva. Hanya saja ini membutuhkan koneksi internet, ya itu aja sih kekurangannya. Jadi kalau kita lagi di daerah yang susah sinyal, kemungkinan ini akan susah seperti itu. Kemudian ini ada lagi pertanyaannya, materinya lumayan berat ya. Bisa sambil belajar untuk materi ini ya. Betul. Karena ya akan lebih menguasai kalau kita sering belajar seperti itu sih. Betul. Kita pernah ada di situasi menjadi pemula, instruktur sekalipun dan saya sekalipun gitu, apalagi saya masih belajar. Pak Usep di sini memang sudah pakarnya karena beliau memang background-nya desain. Oke, tapi itulah kenapa memang kami memilih Bapak dan Ibu tidak menggunakan Adobe, misalnya Photoshop atau misalnya Corel, karena itu adalah menurut kami pro ya. Kalau misalnya Canva itu insya Allah kalau misalnya Bapak dan Ibu mencoba dibimbing oleh para mentor, para instruktur, kami yakin pasti Bapak dan Ibu bisa menguasai, bisa membuat flyer sendiri. Bahkan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Usep, membuat flyer bisa dengan PowerPoint. Ya, saya pernah menggunakan PowerPoint Pak Usep untuk membuat flyer. Iya betul Ibu, bisa menggunakan PowerPoint itu lebih mudah. Baik, ini sebetulnya sudah pukul 8.31, tapi saya akan membacakan beberapa pertanyaan karena Bu Farida Sri masih dalam gangguan. Tidak apa-apa, sangat normal ya Pak ya. Senang deh lihat materi dari Pak Usep, jadi pengen langsung praktek. Iya, dari Bu Ani Nuraini katanya gitu. Ilmu yang sangat bermanfaat walaupun agak cepat mata ngikutin tutornya. Nanti bisa diulang kembali ya Bu ya.
Mohon Oke, maaf. siap. Nanti bisa diulangi step by step-nya ketika Ibu nanti melihat link YouTube-nya. Lalu Pak Host kirim presensi 2 di saya belum muncul. Oke, siap. Adakah yang lebih praktis dalam membuat flyer? Tadi sudah disampaikan bisa pakai PowerPoint Bapak dan Ibu. Itu pasti Bapak dan Ibu sering menggunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengajar ya. Insya Allah. Tapi kalau misalnya mau dipakai Canva-nya bisa dicoba-coba dulu, insya Allah bisa gitu ya. Karena relatif tidak terlalu kompleks dibandingkan dengan aplikasi yang pro. Iya, Oke, betul, Bu. senang ya lihat materi dari Pak Usep. Iya, betul. Aduh, alhamdulillah Pak Usep banyak yang senang gitu ya. Alhamdulillah dari Alhamdulillah. awal suara dan tampilan jelas. Jadi banyak sekali yang private chat kepada saya menyatakan kalau misalnya tampilannya dan suaranya jelas. Jadi memang bervariatif ya, mungkin tergantung sinyal di tempatnya masing-masing. Alhamdulillah materinya jelas sekali. Oke. Ini ada Izin dari Bu bertanya Misakan. jika akan memasukkan ukuran video yang dapat diupload ke flyer, apakah terbatas? Izinkan bertanya jika akan memasukkan ukuran video yang dapat diupload ke flyer. Coba mungkin Pak Usep bisa menjawab. Izin Oke. bertanya jika akan Ah, memasukkan ukuran video. Oke, karena silakan. di sini kan tugasnya kita itu membuat still design ya, Bu. Still design itu berarti gambar yang diam, Bu. Sedangkan video kan masuknya ke motion design ya. Jadi kemungkinan untuk penguploadan video ke flyer itu tidak akan kita bahas, Bu, sebenarnya. Karena ya di luar dari yang kita butuhkan ke depannya. Seperti itu. Mungkin untuk video bisa dibuat selain di player itu sendiri. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Usep atas jawabannya. Oke, link presensi sesi 2 dari Teacher Andri kok tidak terlihat ya? Oh, saya juga tadi di sesi 2 tuh paparan materinya. Oke, kita coba lagi mundur ke belakang karena tadi saya bacakan dari depan. Ini Oke, ada Bu Aan, Ibu. Ibu Aan di bawah kah? Bisa Di terlihat lah atas. Izin di bertanya. atas. Silakan Pak Kalau Usep, saya ya, belum saya terlihat. bacakan dulu ya. Iya, Soalnya nggak enak. silakan. Izin bertanya katanya, kalau Canva free trial, gambar dibatasi kan ya Pak gitu kan. Dan bagaimana supaya bisa di-download hasilnya seperti itu. Jadi Canva itu emang ya trial, nggak trial juga sebenarnya, ada gambar yang pro yang harus berbayar ataupun ada gambar yang gratis. Untuk pengunduhannya kita tinggal download saja di menu unggah yang menu download yang tadi. Jadi setelah selesai kita menyelesaikan playernya, tinggal kita download di tombol sebelah atas kanan biasanya seperti itu. Nanti akan berbentuk file gambar PNG ataupun JPEG. Ataupun kalau memang kita membutuhkan ke bentuk dokumen atau PDF, tinggal kita pilih aja yang PDF seperti itu. Oke, siap. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Usep, materinya luar biasa. Cuman karena faktor mungkin saya harus banyak berlatih. Tenang, Pak Wangdio, nanti insya Allah dapat private khusus dari Pak Usep. Oke, alhamdulillah Pak Usep banyak sekali. Overall saya lihat pertanyaannya nggak terlalu banyak, tetapi ini banyak yang mengapresiasi Pak Usep, luar biasa materinya dan lain-lain. Ini yang chat yang saya baca, baik secara private maupun yang langsung di grup. Baik, Pak Usep, Bu Farida, apakah sudah bisa dengar suara saya? Kita usahakan on time. Pak Usep juga sudah selesai ya paparan materinya ya? Sudah, Ibu. Oke. Oh ya, sekali lagi Pak Usep, mungkin ini dari Pak Iman Sule, to all panelists, QR code bisa diulang? Oke, silahkan. Untuk QR code saja Pak Usep, bagaimana nih? Okay. Boleh. Oke, mungkin akan saya bahas dari shorten URL juga Bu, soalnya ada yang bertanya untuk shorten URL-nya gitu. Jadi biar satu paket saja Bu ya. Oke, contoh kita akan perpendekkan URL yang ini kan URL dari Canva yang bisa dibilang ini URL yang sangat panjang ya. Kita tinggal blok saja URL-nya seperti ini, kemudian kita copy. Setelah itu kita masuk ke Google ya, kita ketikkan yang namanya shorten ya. Shorten itu artinya memendekkan URL ya. Oke, di sini ada beberapa penyedia untuk shorten URL ini, ada dari mulai Bitly, shorten URL ataupun tiny.cc.
lebih baik kita menggunakan bitly.com saja yang ini. Kemudian kita masuk ke create. Di sini ada tombol create di bagian atas ini. Kita klik create biasanya, tapi kita harus masukkan akun Google dulu, akun Gmail dulu di bagian atas ini. Kemudian setelah masuk akun Google-nya, kita klik create di sini. Kemudian kita paste ya. Kemudian tunggu prosesnya sampai ada muncul edit link. Yang asalnya edit linknya bit.ly _2xx ini kita akan ganti menjadi link yang kita inginkan. Misalkan PCT, oke, tidak menggunakan spasi ya, PCT batch 6 strip 2020. Kemudian kita klik tombol save di sini sampai dia merubah link yang di atasnya. Kemudian ini copy. Setelah di copy kita bisa masukkan ke Canva ini. Di sini misalkan kita akan masukkan linknya ke ini. Kemudian gimana caranya untuk membuat QR code? Kita tinggal masuk lagi ke Google. Oke, kemudian kita ketikkan QR code generator ya, ini. Kita pilih. Kemudian di sini ada beberapa penyedia juga dari mulai www.the-strip-QR code dan sebagainya. Di sini ada id.QR code. Ini yang saya rekomendasikan ya. Ini lebih enak ya untuk perubahan warna QR, bentuk QR dan sebagainya. Kita akan masuk di sini atau kita tinggal klik ini aja. Kemudian nanti akan masuk ke QR code generator ya. Kita tinggal ambil penyesuaian. Karena tadi kita URL, berarti tinggal kita pilih URL. Kita paste di sini. Bisa menggunakan shortcut Ctrl+V. Kemudian kita klik buat kode QR. Seperti ini. Nah, ini udah ada QR yang sesuai dengan URL ini. Tinggal kita pilih frame-nya, bingkai yang mana yang kita gunakan. Kemudian di sini ada warna dan bentuk dari QR-nya. Contoh menggunakan QR yang bentuknya lingkaran atau bulat ya. Seperti ini, kemudian kita pilih warna. Contoh kita menggunakan warna biru ini. Oke, tunggu prosesnya sampai dia berubah. Kemudian kita bisa pilih logo juga di sini. Ada teks Scan Me misalkan di tengahnya. Kalau tidak ya kita tidak menggunakan. Kemudian kita unduh di sini. Tunggu prosesnya, nanti akan masuk ke hasil pendownloadan. Seperti itu, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan sudah jelas. Ini Pak, dari Bu Ella masih bingung harus langsung praktek. Kalau nanti ada kesulitan bisa kontak lagi Pak Usep. Sure ya. Pak Usep nanti bisa di... Ini dia nomor saya. Oke, aduh, alhamdulillah sekali Pak Usep. Berkenan untuk share nomornya Pak Usep, jadi bisa WhatsApp langsung kepada Pak Usep. Tetapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, di samping ada Pak Usep juga ada para instruktur handal yang insya Allah akan berkenan membimbing Bapak dan Ibu. Oke, materi Pak Usep keren, mantap Pak Usep. Thanks Pak Usep, nuhun. Aduh, luar biasa. Ya. Baik, Pak Usep, mangga Bapak dan Ibu bisa di screenshot dulu, bisa dicatat dulu nomor WhatsApp-nya Pak Usep 0857 2429 6388. Silakan di-save dulu. Oke, 0857 2429 6388. Baik, terima kasih Pak Usep. Ya. Sama-sama Ibu, semoga bermanfaat. Ya, sama-sama Pak Usep. Terima kasih banyak sudah direpotin juga, sudah berkenan untuk mengisi di sesi yang ketiga. Oke. Baik Bapak dan Ibu, sekarang sudah pukul 8.40. Mohon Bapak dan Ibu admin untuk share lagi link presensinya supaya Bapak dan Ibu peserta masih yang belum atau tidak terlihat presensi yang tadi sudah di-share itu bisa mengisi presensinya ya. Oke, Bapak dan Ibu, untuk yang sudah bertahan sampai pukul 8.40, terima kasih banyak. Insya Allah kita akan ketemu esok hari di waktu yang sama. Dan mohon maaf, kenapa acara kita untuk paparan materi di sore harikan. Alasannya adalah kami dari Virtual Koordinator juga ada acara dan agenda lain dengan Tikomdik, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, untuk menyelenggarakan pembelajaran daring, begitu ya. Mohon mungkin berkenan dan bisa dipahami kondisinya. Dan terus semangat Bapak dan Ibu, insya Allah
apapun kendala yang kita hadapi ketika kita mencoba, lalu kita tidak putus dan tidak patah semangat karena banyak sekali yang akan membantu Bapak dan Ibu. Insya Allah pasti bisa teratasi. Oke, tetap semangat Bapak dan Ibu. Baik, saya mewakili Ibu Farida Sri Indratini yang terkendala jaringan. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan paparan materi sesi pertama ada kekurangan. Lalu Bapak dan Ibu terima kasih atas perkenannya untuk hadir di paparan materi sesi ini. Sampai jumpa esok hari. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pamit undur diri Bapak dan Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Ibu. Wabarakatuh. Terima kasih.